Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur Haikuki part keempat nih men. Tenang, semua link ntar bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Storynema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja lo Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah mecin bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema. Asik. Dan buat bersumers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 너 절대 도망 못 가. 이 사람들한테서. Ternyata bukannya polisi atau rekan coy, tapi yang datang malah pelanggan biskuit men. Usut punya usut, sejam sebelumnya Suyong mengetahui kalau Hosu dalam bahaya. Karena dia telah mengkonfirmasi pihak rumah sakit kalau Hosu udah dipulangkan 2 jam yang lalu. Dia pun pergi ke rumah Hosu bareng Minjun yang telah dihubungi sebelumnya. Dalam perjalanan, Suyong sibuk ngebikin broadcast sayembara buat pelanggan biskuit supaya Hosu bisa selamat men. Yang mana para pelanggan harus pergi ke rumah Hosu terus ngefotoin alamat depan rumahnya sebagai tanda verifikasi ikut sayembara. Lalu orang yang bisa ngebawa Hosu kabur akan mendapatkan biskuit gratis selama 1 bulan. Gara-gara itulah para pelanggan langsung berdatangan nyelamatin Hosu yang membuat coy kewalahan men. 뭐야? 잠시만요. Gara-gara gagal mendapatkan si Koki beserta resepnya, Choi langsung menelpon ketuanya dan meminta waktu lebih panjang untuk menyelesaikan misi tersebut. Di sini, sang ketua nggak mempermasalahkan hal itu, tapi Choi harus tetap menangkap si Koki secepat mungkin dan membawanya ke sang ketua dalam keadaan baik-baik saja. Ngedengar itu, Choi pun berterima kasih dan langsung rencanain sesuatu buat nangkep si Koki, men. 둘이 무슨 악연이 있는지 모르겠지만 일단 그 셰프라는 친구 저딴 놈이야. 얼마든지. Lalu kita akan dibawa flashback saat terjadi kebakaran di lab penelitian men. Saat itu Choi terlambat datang yang membuat Rohun gagal mendapatkan resep dari sang peneliti. Maka dari itu dia ngehukum Choi dengan merendamnya di sebuah drum. Tapi Choi akhirnya dibebaskan karena bersedia menghabisi seniornya di kepolisian yang juga ikut menyelidiki tentang narkoboy itu. Balik lagi ke Suyong sama Hosu nih men. Setelah sampai di sebuah kafe, Hosu ngasih tahu Suyong kalau sebenarnya Choi bukanlah seorang polisi, melainkan seseorang yang bekerja untuk organisasi kriminal. Jadi maksud kedatangannya di sekolah adalah untuk mencari resep, bukan untuk menyelidiki kasus narkoboy. Nah, jadi selama ini dia gabung ke polisian cuma buat kedok dan nyari info doang men. Ngedengar itu, Suyong langsung aja usul ke sebuah hotel yang mempunyai keamanan yang sangat ketat untuk bersembunyi dari kejaran Choi sementara waktu. Lalu pas udah di kamar, Hosu langsung ke kamar mandi buat nenangin diri men. 맞아. 네가 민영이 깨워줄 거니까. Setelah beberapa saat mikirin rencana, Suyong akhirnya mendapatkan jalan terang karena mendapat beberapa data dan bantuan dari teman sekelasnya dan juga Jinwoo. Di sini, Jinwoo berhasil mendapat semua data Choi sebagai konsultan yang tentu aja bisa menjadikan senjata untuk menangkapnya. Bermodalkan hal tersebut, Suyong berniat memenjarakan Choi dengan gugatan pemalsuan identitas. 최건우 경이 인사 기록도 조회할 수 있냐고. 유성필 관련된 서류. 유성필이 학교에 제출한 서류 전부를 다로 보내준대. Tapi yang gak disangka-sangka, malamnya Choi berhasil nemuin keberadaan mereka entah bagaimana caranya men. Choi pun berniat ngebawa Hosu ke markasnya, tapi Suyong menghadang. Suyong ngancam bakal ngelaporin Choi ke polisi dengan tuntutan pemalsuan identitas di sekolah.
Ngedengar itu, Choi jadi sedikit terpojok lalu mengajak Suyong bernegosiasi, men. Di sini, Suyong meminta waktu sampai besok untuk berpikir sebelum memutuskan rencana selanjutnya. Choi pun setuju, tapi sebagai gantinya, si Koki harus menuliskan resep dan memberikan kepadanya paling lambat hari Senin nanti. 겠죠? 그나마 경찰에서 시킨 아니잖아요. 그런 거. 그걸 지금 협박이라고 하는 거예요? 그것 좀 만들어줘요. 월요일까지. Setelah itu, Suyong ngajak Hosu makan di luar untuk menenangkan diri nih ceritanya. Di sini, Suyong kembali mengingatkan kalau Hosu tetap harus menemukan penawar buat Min Yong. Ngedenger itu, Hosu pun cuma bisa diem, pertanda dia setuju akan hal tersebut. Sampai kemudian, pas lagi jalan pulang, Hosu bilang ke Suyong kalau Min Yong pernah ngasih tahu tentang mimpinya saat memakan biskuit. Selain pengen lukanya hilang, Min Yong juga pengen ayahnya hilang dari hidupnya. Tapi yang gak ketinggalan, di mimpi Min Yong juga ada Suyong, tapi di sana dia jadi jahat dan egois, men. Meski begitu, kata-kata pertama yang terlintas di kepalanya saat sadar adalah kakak yang baik. Tapi di waktu yang sama, ada seseorang berbaju dokter yang ngebawa Min Yong kabur. Singkat cerita, Senin pun tiba. Di sekolah, Suyong ngasih sebungkus narkoboy ke Choi untuk menepati janjinya. Karena itu adalah salah satu inti kandungan yang ada di dalam biskuit. Setelah itu, Choi meminta bantuan ke Suyong agar segera menyerahkan Hosu si Koki, sebab kalau enggak, dia enggak bakal ngembaliin Min Yong. Dan faktanya, Choi lah orang yang kemarin menculik Min Yong, men. Choi berjanji akan mengembalikan Min Yong ke rumah sakit setelah Suyong nyerahin Hosu ke tangannya. Nah, karena kalah posisi, akhirnya Suyong mulai berpihak ke Choi nih, men. Soalnya, Suyong diiming-iming kalau Choi bakal melakukan penelitian untuk mencari penawar buat Min Yong menggunakan tenaga medis profesional kenalannya. 약점은 이렇게 잡는 거예요. 수영 씨가 내 말만 잘 들어. Setelah itu, Choi pergi menemui ketuanya untuk memberikan narkoboy buatan Hosu si Koki yang dikasih Suyong tadi. Sedangkan di waktu yang sama, Do-hun lagi negosiasi tentang perusahaan, tapi tiba-tiba anak buahnya dihabisi sama beberapa orang, men. 뭐야 이 새끼들아! Hingga di malam harinya, Suyong telepon-teleponan sama Choi untuk ngebahas rencana penculikan Hosu. Di situ, Suyong meminta Choi untuk memfoto Min Yong sebagai bukti kalau dia baik-baik aja. Dan begitu Choi udah cabut, tiba-tiba Oke, balik lagi ke mimpi Min Yong, men. Di sini dia stres gara-gara ngedenger suara-suara aneh, tapi ditenangin tuh sama Min Yong. Soalnya mimpi Min Yong emang punya kakak yang baik dan gak egois. Di mimpi itu, Min Yong juga minta maaf ke sang kakak atas apa yang semua dia lakukan. Mulai dari memanfaatkan bekas luka sebagai alasan hingga berjualan kuki yang mengandung narkoboy, men. Habis itu, sebuah pintu pun terbuka dan Min Yong pun memasukinya. Nah, balik lagi ke masa kini. Setelah ngirim foto ke Suyong, Choi pun pergi meninggalkan Min Yong. Tapi tiba-tiba Min Yong tersadar dan bangkit dari komanya. Sayangnya pas mau turun, tiba-tiba sementara Bibi sama Jinwoo ngajak Hosu ketemuan nih ceritanya. Ternyata maksud mereka ngajak Hosu ketemuan adalah untuk membuktikan apakah dia benar-benar si Koki atasannya itu. Makanya Bibi pun meminta penjelasan saat Hosu diculik Choi. Soalnya waktu itu dia lagi teleponan sama si Bibi. Tentu aja Hosu nggak ngaku dong kalau itu emang dia. Tapi si Bibi sama Jinwoo terus mendesak Hosu. Soalnya cuma Suyong lah yang tahu identitasnya. Dan karena udah kepepet kali ya, Hosu tiba-tiba pamit pergi dan juga sedikit memberi peringatan ke mereka. 근데 말 조심하셔야 될 것 같아요. 위험하실 것 같은데.
Tapi kemudian, pas lagi belajar, Hosu jadi stres gara-gara semua masalah yang dia sebabkan akibat bisnis biskuitnya. Ditambah lagi, kini identitasnya sebagai seorang koki juga sudah diketahui oleh banyak orang. Namun, dia jadi sedikit tenang ketika mengingat Suyong yang beberapa kali menyelamatkannya, men. Di keesokan harinya, pas di sekolah, Hosu ngobrol empat mata sama Suyong. Mereka ngerencanain sesuatu buat nangkep Choi biar nggak ngerepotin misi mereka. Di sini, Suyong mempunyai ide yaitu menemui seorang saksi yang juga mempunyai bukti-bukti tentang pemalsuan identitas yang dilakukan Choi, men. Tentu aja, Hosu pun langsung menyetujui ide tersebut karena cuma Suyong lah yang bisa nyelamatin dia. Tapi setelah pertemuan itu, Suyong menemui Choi dan memberitahu semua obrolannya sama Hosu tadi ke Choi. Faktanya, hal itu memang udah mereka rencanakan agar Choi bisa menangkap Hosu. Lalu, Suyong bisa mendapat alamat di mana Min Yong berada. 그걸 어떻게 믿죠? 그렇네요. Abis itu, Suyong ngemasin barangnya dari loker karena berniat keluar dari sekolah buat nyelamatin Min Yong. Kemudian, Suyong pergi ke toilet buat ngeyakinin diri karena mau ngejalanin misinya bareng Choi buat ngejebak Hosu. 너도 걔 속이는 것뿐인데. 울지 마. 티 내지 마. Nah, setelah keluar dari toilet, Suyong disamperin sama Dayun dan yang lain buat ngajakin foto persahabatan sebelum ujian dimulai. Namun di sini, Suyong belum ngasih jawaban karena moodnya yang belum stabil. Dia pun makan di kantin bareng sama Jinwoo, terus nanyain sesuatu yang bikin Jinwoo kaget bukan kepalang. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Jinwoo kalau besok nyawanya harus berakhir? Jinwoo pun ngejawab kalau dia pengen makan biskuit karena pengen mencapai banyak mimpinya. Ngedenger itu, Suyong langsung bangkit dari kursinya, terus ngajakin Dayun dan yang lain foto bareng buat kenang-kenangan terakhir, men. Soalnya, mungkin aja dia meninggoy dalam misi menyelamatkan sang adik, Min Yong. Tentu aja, Dayun dan yang lain langsung gasken buat foto-foto. 하나, 둘, 셋. Di sisi lain, Choi diajak ketuanya pergi ke suatu tempat, men. Kemudian, sang ketua menyuruh Choi untuk mengecek sebuah drum yang ada di sana. Dan setelah dibuka, ternyata di sana ada Dohun yang sudah tidak bernyawa. Lalu, sang ketua ngasih HP yang dipakai Dohun agar Choi bisa menemukan si Koki lebih mudah lagi. 셰프를 넘겨주시지요. Malamnya, Suyong memakan biskuit berharap bisa bertemu Min Yong di sana. Karena faktanya, Min Yong sendiri masih berusaha kabur, tapi nggak ada yang nolongin. Hingga besoknya, hari penjebakan Hosu pun datang, men. Di sini, Hosu masih percaya sama Suyong yang bilang kalau hari itu mereka mau menemui saksi kunci agar bisa memenjarakan Choi. Tanpa menunggu waktu lagi, sepulang sekolah, mereka pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Namun sesampainya di sana, Suyong berlagak aneh dan mencurigakan, men. Hingga akhirnya... 아, 거의 다 오셨다고요? Setelah itu, Choi ngasih alamat di mana Min Yong berada dan langsung OTW ke sana. Sedangkan Hosu sendiri juga udah dibawa sama Choi. Sesampainya di lokasi, Suyong pun langsung turun dari taksi untuk mencari keberadaan Min Yong, men. Soalnya, lokasi Min Yong sendiri masuk jauh ke dalam hutan gitu. Sedangkan di waktu yang sama, Hosu akhirnya tersadar dan langsung menyuntikkan sesuatu ke Choi, men. Faktanya, hal itu udah dia rencanakan bareng Suyong karena Hosu tahu kalau Min Yong telah diculik oleh Choi. Maka dari itu, Suyong jadi berbalik mengkhianati Choi sebagai jaminan kalau alamat yang dikasih Choi adalah alamat palsu. Dari situlah misi menghabisi nyawa Choi dimulai. 잡혀갔는데 실패하면 내가 이걸 먹는 순간 지금 아니면 최건은 절대 못 죽여.
Setelah menyuntik Choi, Hosu berusaha ngabisin Choi yang saat itu udah lemes men. Hingga akhirnya Oke, balik lagi ke Suyong. Akhirnya dia nemuin tempat Min Yong berada. Tapi pas Suyong masuk ke tempat itu, ternyata Min Yong udah gak ada men. Tentu aja Suyong pun langsung shock dan frustasi tak terhingga. Sementara Hosu berhasil selamat dari kecelakaan, namun tidak dengan Choi. Lalu pas keluar dari mobil, dia ditelepon sama Suyong yang mengabarkan kalau Min Yong udah gak ada di lokasi. Gara-gara itu, Hosu yang baru aja berhasil ngabisin Choi pun gak jadi seneng men. Ngedenger itu, Suyong langsung OTW ketemuan sama Hosu buat ngobrolin rencana nyelamatin Min Yong. Tapi pas di tengah jalan, tiba-tiba Suyong dapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Min Yong men. Mengetahui hal itu, Suyong pun langsung lega, kemudian membatalkan janji ketemuannya sama Hosu untuk menemui Min Yong di sebuah rumah sakit saat itu juga. Singkatnya, sesampainya di sana, Suyong langsung mencari kamar Min Yong sambil berkomunikasi lewat telepon. Hingga akhirnya 민영아, 내가 미안해. Gak lama habis itu, sang dokter pun datang untuk memberitahu hasil pemeriksaannya. Dokter bilang kalau Min Yong harus dirawat di rumah sakit sementara waktu karena masih butuh rehabilitasi untuk pemulihan sensor motoriknya. Lalu setelah dokter pergi, Min Yong pengen ngasih tahu sebuah rahasia dan banyak cerita hingga dirinya bisa sampai ke rumah sakit. Tapi karena kondisinya yang memang belum fit, Min Yong pun menjanjikan sang kakak akan memberitahunya di keesokan hari men. 어떻게 일어났는지 조금 피곤한데 괜찮으면 내일부터 천천히 말해도 될까? 내일부터 천천히 얘기해. Besoknya, Suyong nemenin sang adik yang lagi terapi biar bisa kembali jalan nih ceritanya. Namun tiba-tiba dia dapat chat dari Jinwoo yang lagi nyariin dia sama Hosu. Tapi perhatiannya jadi teralihkan saat Min Yong menghampirinya dan membahas tentang Hosu. Kemudian Min Yong memberitahu semuanya kalau dia tahu segalanya karena bisa mendengar pas lagi koma. Berdasarkan hal itulah, Min Yong meminta sang kakak agar berhenti mengkhawatirkan Hosu Shikoki dan berhenti terlibat dari semua hal tentang biskuit. Selain itu, Min Yong juga meminta agar sang kakak berhenti memakan biskuit dan melawan kecanduan biskuit itu. Sebab kini Min Yong juga udah bertekad melawan kecanduannya terhadap biskuit. Dan setelah itu, Min Yong ngasih tahu gimana cara dia bisa sampai di situ. Usut punya usut, ketika Min Yong lagi berusaha kabur dari kurungan Choi, tiba-tiba ada seseorang yang datang nyelamatin, yang ternyata itu adalah Do-hun men. Faktanya, Do-hun berhasil lolos dan kabur setelah diajar dan dimasukin ke drum sama sang ketua tempo hari. Setelah itu, dia nyelamatin Min Yong dengan maksud mencari dan membalas dendam ke Choi. Namun karena gak nemuin Choi di sana, Do-hun pergi ke TKP Choi sama Hosu berbekal info dari Min Yong. Tapi bukan untuk menghabisi Choi, melainkan untuk menangkap Hosu sebagai bentuk balas dendam agar ketuanya gak bisa mendapatkan resep. Atas dasar itulah, Min Yong pun mengajak Suyong agar keluar dari lingkaran setan itu dan kembali hidup normal seperti dulu. Hingga kemudian 네가 호수구나. bersambung. Ending yang meng-flashback kan? Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.